Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sampai pada tahapan membuat data customer, kemudian membuat data supplier beserta saldonya masing-masing, serta yang terakhir adalah kita akan buat untuk persediaan barang dagang. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai bagaimana cara menginput saldo awal, kemudian mengatur pajak serta link akun. Baiklah, langsung saja untuk membuat data customer dan supplier. Kita sebelum masuk ke situ kita akan atur dulu sistem mayotnya atau preferensi sistem mayotnya, dimana untuk mengatur preferensi sistem mayot kita masuk ke menu setup, kemudian pilih preference ya. Kemudian di menu preference ini yang harus kita atur, yang pertama adalah pada Windows ini kita hilangkan centang untuk yang show currency ini dan automatis check billing ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke report form ini. Untuk report form ini kita hapus atau kita hilangkan centang untuk include currency symbol in report dan include currency symbol in formnya. Lalu ke banking. Nah, untuk banking ini kita bisa hilangkan centang di display pay ini ya. Kemudian baru kita centang untuk yang WAM for duplikat ini. Oke, itu untuk banking. Lalu kita masuk ke menu sales. Nah, untuk sales ini kita bisa centang untuk yang WAM for duplikat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan atur untuk termin yang berhubungan dengan penjualan ini. Nah, untuk mengatur termin di dalam penjualan kita harus kita lihat untuk kebijakan akuntansi untuk dalam hal penjualan barang dagang. Kita lihat termin untuk penjualan di sini adalah, perhatikan di sini, ini terminnya. Ada termin pembayaran yang 30, kemudian ada keterlambatan bayar piutang itu akan denda 1%. Ya, berarti di sini hanya termin, jangka waktu hutang dan ada denda, tidak ada potongan, serta tidak ada potongan gitu aja ya. Oke, kita langsung di sini masuk ke termin ya, termin penjualan kita masuk ke sini. Kemudian di sini untuk payment is due-nya kita ganti dengan in a given of day. Kemudian diskon nya kosong karena tidak ada diskon di sini, tidak ada potongan penjualan. Kemudian balance due-nya ini 30 hari, sesuaikan di sini net 30 hari. Kemudian untuk diskon for early payment itu tidak ada berapa persen jika ada customer melunasi dalam waktu beberapa hari gitu. Kemudian kita langsung ke sini, monthly charge for late payment ini ada denda di sini 1%. Jadi kita hitung 1 di sini. Nah, kemudian di bawahnya ini ada kolom take code ini, biarkan di sini PPN, kemudian ada fake tax code ini. Artinya tidak dikenakan pajak atas beban angkut penjualan. Berarti sini kita ganti NT. Nah, kalau sudah seperti ini, oke. Sekarang kita masuk ke purchase-nya. Untuk purchase masih sama di sini ya. Di sini kita bisa contek untuk yang uang for duplikatnya. Habis itu kita langsung masuk ke terminnya sini. Ya, untuk termin ini kita lihat untuk termin pembeliannya atau aturan atau kebijakan perusahaan tentang pembelian barang dagang. Jadi di sini ada termin pembeliannya di sini. Perhatikan untuk terminnya adalah net 30 hari dan di sini ada keterlambatan bayar hutang itu akan denda 1%. Ya, di sini tidak ada diskon atau potongan pembelian di sini. Kita langsung ke sini masuk ke terminnya. Ini sama diganti dengan in a given of day, diskon day, waktu ininya tidak ada artinya tidak ada jika kita melunasi hutang dalam waktu sekian hari tidak ada potongan sini. Balance due kita sesuaikan dengan ini 30 hari. Kemudian di sini ada diskon for early payment, tidak diskon, berarti kita lewatkan saja kosong. Oke, sama ini tag kode PPN. Nah, ini fake tax ini ya, kita ganti dengan ini use. Oke, nah selesai untuk pengaturan sistem mayot di preferensi. Setelah itu kita oke. Nah, setelah ini baru kita masuk ke bagaimana cara membuat kartu pelanggan atau data customer. Kita akan input data customernya.
Nah, di sini ada 1 2 3, ada 4 customer di sini dalam data customer. Nah, langsung saja untuk membuat daftar customer atau menginput daftar customer ini, caranya kita masuk ke card file. Di sini kita menu card file, kemudian kita pilih card list. Nah, karena ini data customer yang akan kita buat, maka kita masuk ke menu customer ini. Kemudian untuk membuat data customer baru, kita pilih new. Jadi di sini new. Baru sekarang kita masukkan data customernya. Nama customernya di sini yang pertama adalah JBLE. JBLE, kemudian enter. Untuk card ID-nya kita masukkan yang C001. C001. Nah, untuk alamatnya ini kita ambilkan alamatnya di sini, Jalan Menteng ini. Jalan Menteng nomor 2 Jakarta. Ini kita enter di sini. Ya, kemudian untuk city-nya ini adalah Jakarta. Jakarta, state-nya Jakarta. Ya, ini Indonesia. Untuk country-nya Indonesia. Nah, untuk nomor telepon kita masukkan nomor telepon ini. Kita masukkan ke nomor kota yang pertama ini. Oke, setelah itu kita untuk menginput customer yang kedua kita pilih new. Nggak usah ke oke, nanti kita masuk lagi. Kita new lagi di sini. Terus kita masukkan yang kedua, lanjutkan untuk maju elek, panik elek, dan digital ini kita lanjutkan. Kita sama persis seperti tadi cara menyusunnya. Oke, sekarang digital elek yang kedua. Setelah selesai kita input semua data customernya, kita oke. Perhatikan di sini sudah masuk ke sini untuk data customernya. Lalu langkah kedua kita akan masukkan data suppliernya atau data tempat kita belanja barang, daftar supplier berarti di sini. Mana daftar supplier ini berarti? Daftar saldo utang dagang. Daftar saldo utang dagang, berarti yang ini. Oke, di sini untuk data suppliernya ada PT Sahabat Jaya, ada FA Makmur, dan PT Margonda. Nah, untuk menginput data supplier ini kita masuk ke menu supplier. Kemudian untuk membuat data supplier atau kartu supplier yang baru kita pilih. Ya, masih sama dengan data customer cara inputnya. Nah, untuk name-nya kita input untuk PT Sahabat yang pertama, data supplier yang pertama di sini PT Sahabat Jaya. New lagi untuk membuat data supplier baru.
Oke, untuk data supplier dan customer sudah kita masukkan semua di sini ya, di dalam daftar rekanan. Setelah ini kita close. Oke, setelah kartu pelanggan dan pemasok ini sudah kita input atau customer ini sudah kita input dan suppliernya, maka langkah selanjutnya kita akan input daftar saldo piutang ini, daftar saldo piutang dan daftar saldo utang. Oke, untuk menginput daftar saldo piutang dan daftar saldo utang, ini yang pertama adalah caranya kita masuk ke menu setup, kemudian kita balance, pilih balance ya, kemudian kita ke sini. Nah, account opening balance ini untuk mengisi saldo awal dari akun, ini sudah kita lakukan. Nah, untuk menginput data saldo piutang kita masuk ke customer balance di sini. Oke, yang pertama kita akan masukkan daftar saldo piutang atas nama JBL ini. Nah, caranya adalah kita bisa klik JBL-nya, sorry. Jadi kita mau setup balance account opening customer balance. JBL berarti yang ini. Kita klik JBL-nya, kemudian kita masuk ke add cell ini, klik, nah, kita masuk sini, kita enter. Kemudian untuk terminnya ini pastikan net 30 ya, sudah benar. Invoice number-nya ini kita masukkan untuk nomor faktur yang ini ya, yang ini nomor faktur yang ini kita masukkan ke sini. Kemudian untuk date-nya ini kita masukkan tanggal terjadinya penjualan, tanggal 25 November, tanggal 25 November kita masukkan ke sini ya, kita masukkan ke sini. Kemudian customer PO nya kita kosongkan saja. Untuk memonya ini biarkan seperti ini. Nah, untuk total including ini kita masukkan total seluruh piutang, berarti kita ambil di kolom jumlah ini 34.100 ini. 34.100 ya. Kemudian sini untuk tag kodenya kita aktifkan PPN ya, ya kan ada pajak, berarti kan di sini total piutangnya itu adalah 34.100 dengan nilai PPN adalah 3.100. Ini sudah sesuai, otomatis dia akan menghitung jenis pajak karena sudah kita atur tadi waktu kita masuk ke pengaturan sistem mayopnya di preferensi. Nah, setelah itu kita record ya, kita record. Nah, untuk melanjutkan ke daftar saldo kita atas nama Digital Lele, kita input atau kita ambil di sini atas nama Digital Lele ini, klik use customer, baru kita add cell ya. Lakukan langkah seperti yang pertama tadi ya. Kita terminnya sudah biarkan, invoice-nya kita ambil dari sini ya, invoice dari sini kita masukkan ke sini. Kemudian tanggalnya kita ambil di tanggal 29, kita masukkan sini. Kemudian kita langsung ke jumlah piutangnya itu sebesar 28.600 ya. Di sini PPN sudah benar ya, PPN hingga ketemulah di sini untuk PPN nya adalah 2.600 sesuai di sini ya. Kalau sudah kita rekod. Oke, nah lanjut ke data piutang untuk Majalah. Kita klik di sini, kita masuk di sini, use, oke, langsung add cell, masukkan lagi nomor fakturnya. Oke, setelah selesai di sini ada keterangan congratulations, artinya sudah selesai di sini. Perhatikan di sini untuk out of bilet semuanya ini sudah kosong. Kalau sudah seperti ini berarti sudah benar. Oke, kita close.
Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan coba masukkan untuk daftar saldo utangnya di sini. Caranya masih sama, pilih setup kemudian balance. Kalau tadi daftar piutang kita masuk ke customer, untuk daftar saldo utang kita masuk ke supplier balance. Ya masih sama, kita coba untuk masukkan yang pertama adalah PT Sahabat Jaya, seperti yang ini. Kemudian kita add purchase ya. Kemudian masih sama seperti tadi, kita masukkan di situ untuk PO nya ya, kita ambil dari sini. Date nya kita masukkan yang ini. Kemudian kita langsung masukkan total hutang dagang. Sini ada 23.100.000 atas nama PT Sahabat. 23.100.000. Ya, sehingga ketemulah di sini PPN sebesar 2.100.000. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Masukkan untuk data utang yang kedua atas nama PT Makmur, FA Makmur. Use it purchase, enter. Kita masukkan di sini untuk nomor fakturnya. Oke, selesai. Congratulations. Ya, perhatikan di sini out of delay-nya 0, nah, tidak selesai. Close. Oke, itu untuk input data saldo utang dan piutangnya. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan daftar persediaan barang dagang ini ya. Caranya adalah kita masuk ke menu inventory. Kemudian kita pilih item list. Nah, karena masih baru di sini belum ada nama persediaan barang dagang, belum ada data persediaan barang dagang. Nah, untuk menginput data persediaan barang dagang ini caranya adalah kita pilih new. Kemudian di sini untuk kolom untuk kotak item number ini kita masukkan kode ini, kode barangnya. Kita masukkan kode barang ini HPP 14 ini ke sini. Kemudian kita enter. Nah, namanya ini kita adalah HP Pavilion 14 ini. Kemudian untuk kotak I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item, ini masing-masing. Untuk yang pertama I buy this item ini kita link ya, atau kita hubungkan ke cost of goods sold. Kemudian untuk I sell this item ini kita hubungkan ke akun sales, dan yang terakhir adalah I inventory this item ini kita hubungkan ke persediaan atau merchandise inventory use. Oke. Kalau sudah selesai kita masuk ke menu buying detail. Nah, perhatikan di sini ada standar cost, ada buying unit. Ini satuannya kita tulis unit di sini ya. Satuan penjualan adalah unit. Standar costnya ini bisa kalian isi dengan harga pokok dari barang. Di sini untuk HPP 14 ini adalah 16 juta. Berarti bisa kalian isikan di sini adalah 16 juta. Atau tidak kalian isi juga nggak apa-apa, karena ini pun nanti akan diinput pada saat kita menginput nilai persediaan ini nanti ya. Tapi diisi juga boleh, tidak juga boleh. Lalu selling detailnya, buying detail ini untuk teks kodenya ini kita link ke PPN. Lalu kita ambil, aktifkan yang PPN. Lalu ke selling detail, sama ini kosongkan, selling unit of machinery unit aja apa sama aja. Kemudian untuk selling detailnya ini pun kita aktifkan yang PPN. Oke, jika seperti itu sudah selesai. Oke,
Lalu yang kedua, kita masukkan new lagi, dan kita masukkan ini kode barangnya di sini. Ya, sini. Sorry. Enter. Ya, kemudian nama barangnya kita input. Masih sama, ini juga kita checklist semua. Nah, karena yang pertama tadi kita udah setting, otomatis dia akan menyeting sendiri. Begitu pun dengan buying detailnya. Oke, untuk buying detailnya, untuk standar costnya ini kita masukkan yang 12.500. Ya, ini sudah ada PPN, sudah aktif, ini sama sudah. Kalau sudah, kita oke. Lalu kita close. Ya. Nah, setelah kita sudah selesai membuat nama persediaan barang dagang, lalu langkah selanjutnya adalah kita akan coba untuk menginput nilai persediaan ini, ya, dengan cara masih di inventory, kemudian kita masuk ke adjust inventory ini. Lalu di sini untuk date-nya, tanggalnya kita akan buatkan tanggal 1 Desember 2018. Memonya di sini bisa kalian tulis dengan persediaan barang dagang, seperti itu. Nah, baru kita masukkan sini item number, ini kamu klik, kita pilih tab di sini, otomatis data persediaan akan muncul. Yang pertama kita akan masukkan untuk yang HPP 14, berarti yang ini use, masukkan quantity jumlah persediaannya di sini 20 untuk yang HPP 14, kemudian unit costnya ini harga pokoknya adalah 16 juta. Ya, kemudian untuk akunnya ini kita link ke persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Use. Lalu yang kedua kita masukkan yang DI15. Caranya sama, kita masukkan nilai persediaan, jumlahnya, harga pokoknya. Kemudian di sini kita masukkan merchandise inventory. Nah, jika sudah selesai kita record. Ya, kita cancel. Nah, untuk melihat apakah nilai persediaan ini jumlah persediaan masuk atau belum, kita bisa lihat lagi di item di sini. Perhatikan di sini untuk on hand-nya ini sudah terisi. Ya, artinya kalau sudah seperti itu berarti data persediaan dan nilai persediaan sudah kita input, berarti sudah selesai untuk menginput persediaan barang dagang itu. Kalau sudah, kita close. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut untuk pertemuan yang selanjutnya untuk mengerjakan transaksi yang ada pada UD Buana. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.